Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPAS. Dan untuk materi sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan campuran. Tapi sebelumnya, seperti biasanya Ibu perkenalkan, nama Ibu Lia Emilia. Dan Ibu punya moto nih, yaitu melangkah pasti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas adalah tentang campuran. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak menemukan dan menggunakan bahkan mengkonsumsi zat yang dalam bentuk campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua zat atau lebih dari zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Di sini Ibu kasih tanda merah untuk tanpa melalui reaksi kimia. Jadi itu adalah syaratnya ya. Kalau kita mencampurkan minimal 2 zat atau lebih dan kita bisa memastikan bahwa setelah dicampurkan itu tidak terjadi reaksi kimia, maka itu baru disebut dengan campuran. Campuran terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen. Campuran homogen ini terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Sifat dari masing-masing komponen penyusunnya masih dapat terlihat atau masih tetap ada. Contohnya di sini adalah campuran air dengan gula pasir. Kalau kita mencampurkan gula pasir dengan air, misalnya gula pasirnya 1 sendok, airnya 1 gelas, maka setelah dicampurkan kita sudah tidak bisa membedakan mana airnya, mana gula pasirnya, karena sudah bercampur sempurna. Kita masih bisa mengidentifikasi sifat-sifat dari zat-zat yang kita campurkan. Contohnya wujudnya cair masih itu adalah sifat air. Kemudian rasanya manis merupakan sifat dari gula yang kita campurkan. Itu tandanya bahwa antara gula dan air tidak terjadi reaksi kimia, sehingga pada dasarnya gula dan air itu masih tetap ada, tidak terbentuk zat baru yang berasal dari reaksi antara air dan gula. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya dengan jelas. Jadi kita masih bisa menunjukkan bahwa itu adalah komponen campuran yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran beras dengan kacang kedelai. Walaupun kita sudah campurkan, tetapi kita masih bisa mengidentifikasi mana berasnya dan mana kacang kedelainya. Nah, campuran yang seperti itu disebut dengan campuran heterogen. Contoh nih, kita amati percobaan untuk membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Di sini yang satu adalah garam dengan air. Setelah diaduk-aduk, maka hampir tidak ada perubahan setelah zat dicampurkan karena garamnya semuanya terlarut sehingga tidak bisa dibedakan kembali dari air. Tetapi rasanya menjadi asin itu adalah sifat dari garam yang masih tetap ada. Sedangkan untuk campuran heterogen di sini kita ambil air dengan minyak. Walaupun sudah kita aduk-aduk, tetapi air dan minyak tetap akan bisa dibedakan mana airnya, mana minyaknya. Itu artinya walaupun dua-duanya berwujud cair, tetapi pencampuran antara air dan minyak adalah campuran heterogen. Contoh yang lain tadi air dan gula, kemudian air dan pasir. Itu sudah jelas ya. Kalau air dan gula adalah campuran homogen, dan air dan pasir adalah campuran heterogen.
Kemudian sirup dan kopi. Sirup yang dicampurkan dengan air akan tercampur secara homogen. Sedangkan air dan kopi, walaupun ini kopinya yang dengan ampasnya ya, walaupun sudah kita aduk-aduk ditambah air panas, tetapi nantinya pada saat nantinya akan memisah kopinya, ampas kopinya, sehingga air dan kopi itu digolongkan ke dalam campuran heterogen. Nah, setelah kita cermati tentang campuran, kita bisa membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu tersusun atas satu jenis atau satu atom, satu partikel atom. Jadi kalau unsur besi maka tersusun atas atom-atom besi yang satu sama lain adalah identik. Sedangkan senyawa tersusun atas unsur-unsur. Seperti yang sudah kita bahas bahwa senyawa adalah gabungan dari minimal 2 unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Berbeda dengan campuran. Kalau campuran itu tersusun atas 2 atau lebih unsur dan senyawa tetapi tanpa melalui reaksi kimia. Kemudian unsur tidak dapat dipisahkan secara kimia biasa karena sudah kita bahas bahwa unsur adalah zat yang paling sederhana. Kemudian senyawa dapat dipisahkan secara kimia. Jadi kalaupun sudah bergabung melalui reaksi kimia, tetapi unsur-unsur penyusun senyawa itu masih bisa dipisahkan secara kimia juga, artinya menggunakan reaksi kimia. Sedangkan campuran dapat dipisahkan secara fisika, artinya tidak melalui reaksi kimia. Kemudian unsur lebih sederhana dari senyawa itu sudah pasti, sedangkan sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya karena senyawa merupakan zat baru yang terbentuk. Sedangkan kalau campuran, sifat zat penyusun masih tetap ada seperti tadi air dan gula. Sifat gula yang rasanya manis itu masih tetap ada karena memang tidak bereaksi. Kemudian yang terakhir, unsur tersedia di alam. Jadi unsur-unsur yang sudah ada, yang kita tahu ada dalam sistem periodik, itu adalah ditemukan di alam. Sedangkan senyawa terbentuk melalui perubahan kimia, baik perubahan kimia yang disengaja maupun yang tidak disengaja, artinya terjadi di alam dengan sendirinya, bukan di laboratorium. Sedangkan kalau campuran terbentuk melalui perubahan fisika. Ya, jadi kalau campuran terbentuk melalui proses fisika tanpa mengalami reaksi kimia. Nah, itulah pembahasan kita tentang campuran. Bagaimana, menyenangkan kan pembelajaran hari ini? Kalian bisa lebih mengasah pemahaman kalian dengan mengamati lingkungan sekitar dan kalian cari contoh-contoh dari campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu, nanti kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.